terpojok, Sela Saukia tuduh Dr. Oki Pratama sebagai dalang dari huru-hara dunia skincare. Berikut videonya dan mari kita simak bersama. Semakin terpojok, Sela Saukia tuduh Dr. Oki Pratama sebagai dalang dari huru-hara dunia skincare. Konflik dalam dunia bisnis kecantikan semakin memanas. Sela Saukia, perempuan asal Aceh, secara terang-terangan menuding Dr. Oki Pratama, pemilik Benings Klinik, sebagai dalang di balik huru-hara yang terjadi di industri skincare. Tuduhan ini disampaikan melalui unggahan Instagram story Sela yang bernada tegas dan penuh kekecewaan. Mending kamu tobat ya, dok, @dr.okipratama. Kayak dulu baik sekali. Loh, kenapa sekarang kau jadi obsesi juga untuk hancurin usaha orang? Tulis Sela dengan nada emosional. Sela, yang sebelumnya juga menyoroti tindakan dokter detektif, mengungkapkan bahwa Dr. Oki dulunya dikenal sebagai sosok yang baik hati. Namun, kini ia merasa bahwa Dr. Oki ikut terobsesi untuk menjatuhkan usaha orang lain. Sebuah sikap yang dinilainya tidak pantas bagi seseorang yang telah sukses di dunia bisnis kecantikan. Dalam unggahannya, Sela mengingatkan bahwa jatuh bangun dalam usaha merupakan hal wajar yang dialami setiap pebisnis. Ia menilai cara yang dilakukan Dr. Oki dalam persaingan bisnis tidaklah etis. Nggak kayak gini cara mainmu. Rezekimu sudah banyak. Loh, dikasih Allah. Namamu sudah besar di Indonesia ini. Besar sekali. Jatuh bangun dalam usaha sudah biasa, ujarnya. Tak hanya itu, Sela juga mengungkapkan rasa tidak nyaman karena tindakan Dr. Oki turut berdampak pada teman sejawatnya, Dr. Reza Gladys. Hal ini semakin menambah kekecewaan terhadap pemilik Benings Klinik tersebut. Sela bahkan memberikan peringatan keras bahwa tindakan Dr. Oki Pratama dapat berujung pada karma di masa depan. Menurutnya, semua perbuatan buruk pada akhirnya akan kembali pada pelakunya. Pernyataan Sela ini langsung menjadi perhatian publik dan menimbulkan spekulasi mengenai dinamika persaingan di industri skincare. Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari Dr. Oki Pratama terkait tuduhan ini. Skandal perselingkuhan makin panas. Agnes Jennifer akhirnya bongkar identitas pelakor Gayung Lovapink. Berikut video yang akan saya tayangkan. Skandal perselingkuhan makin panas. Agnes Jennifer akhirnya bongkar identitas pelakor Gayung Lovapink. Nama Agnes Jennifer tiba-tiba menjadi perbincangan hangat setelah kabar mengejutkan mengenai rumah tangganya mencuat ke publik. Rumah tangga yang selama ini tampak harmonis kini berada di ujung tanduk setelah suaminya, David Clement, diduga berselingkuh. Awalnya, Agnes memilih bungkam terkait isu ini. Namun, setelah serangkaian foto suaminya bersama seorang wanita beredar luas, ia akhirnya angkat bicara. Dalam pengakuannya, Agnes membenarkan bahwa suaminya telah berselingkuh dengan wanita yang disebutnya sebagai Gayung Lovapink. Kabar ini semakin memanas setelah akun gosip Instagram @ratu.nyinyir.official dan akun pribadi @agnes_jennifer membagikan foto-foto yang memperlihatkan suami Agnes tengah bergandengan tangan dengan seorang wanita berbaju pink. Momen tersebut terekam jelas dan memicu spekulasi di kalangan netizen. Dalam unggahannya, Agnes memberikan pernyataan yang mengejutkan. Ia menyinggung bagaimana wanita tersebut bertemu dengan suaminya di sekolah anak mereka dan menjalin hubungan yang semakin dekat. Dari dulu kita tahu kalau sekolah itu tempat untuk belajar, menimba ilmu, bukan untuk para ani-ani. Tulis Agnes, menyindir keberadaan wanita tersebut di lingkungan sekolah anak-anaknya. Tak hanya itu, ia juga menyebut bahwa wanita itu nekat mengikuti mereka saat sedang berlibur ke luar negeri. Apalagi Gayung Lovapink ini sampai ikut ngekor ke holiday keluarga. Itu ekstrim banget. Jadi, ketika gue mengetahui hal ini, gue merasa harus memprotek anak-anak gue dan gue takut akan keselamatan anak-anak gue, ujarnya. Namun yang lebih mengejutkan, Agnes mengaku menyesal karena tidak mendengarkan firasat anak sulungnya, Audrey. Rupanya, putrinya pernah menyampaikan bahwa wanita tersebut sering terlihat berbicara dengan ayahnya di sekolah. Setelah pengakuan Agnes menjadi viral, beberapa akun gosip mulai menggali lebih dalam tentang sosok wanita yang diduga sebagai selingkuhan David Clement. Sejumlah akun bahkan mengunggah foto wajahnya, membuat publik semakin penasaran dengan kelanjutan drama rumah tangga Agnes. Cerita horor Dina Ahrana saat menjadi pramugari. Konon setiap pesawat pasti berhantu. Dan berikut video yang bisa saya tayangkan. Cerita horor Dita Fahrana saat masih jadi pramugari. Konon setiap pesawat pasti berhantu. Dalam sebuah podcast, Dita Fahrana menceritakan pengalaman horor yang dialaminya saat masih jadi pramugari. Sebelum menjadi presenter, Dita pernah jadi pramugari selama kurang lebih 3 tahun. Istri dari Rino Yoshiaki ini mengungkapkan bahwa cerita horor pramugari di pesawat sudah jadi hal lumrah. Ia juga meyakini bahwa setiap pesawat pasti ada penunggunya alias berhantu. Hal itu juga divalidasi oleh Surya Insomnia yang saat itu jadi partner Dita saat jadi host dalam sebuah podcast tersebut. Surya Insomnia mengetahui hal itu dari istrinya yang dulu juga merupakan mantan pramugari sebelum menikah dengannya. Menurut Surya, salah satu pesawat komersial berhantu karena memang sering ditinggal kosong dan kerap membawa orang yang tak bernyawa di bagian kargo.
Lantas, Dita menceritakan salah satu kejadian paling menyeramkan yang pernah dialaminya sewaktu jadi pramugari. Saat itu, ia hendak terbang dan sudah sampai ke bandara sekitar pukul 4 dini hari. Ketika di rumah, ia mengira sudah terlambat datang. Padahal setelah sampai belum ada satu orang pun kru di pesawat. Kemudian ia masuk ke pesawat dalam keadaan gelap. Penerangan hanya bersumber dari lampu luar yang menembus jendela. Dita memutuskan untuk bersiap-siap dan membereskan perlengkapan pesawat yang masih berjajar di lorong kabin. Ia berinisiatif untuk memasukkan semua perlengkapan itu ke dalam bagasi atas. Tiba-tiba, Dita melihat ada sosok laki-laki dengan seragam rompi di bagian belakang, yang menurutnya itu adalah orang staff ground. Dita lantas berteriak memanggilnya untuk meminta tolong agar membantunya membereskan perlengkapan pesawat. Namun, orang itu malah pergi ke bagian dapur khusus pramugari. Dita kemudian mengejarnya dan saat sampai ke belakang, ia tak melihat ada satu orang pun di sana. Ia juga terkejut ketika baru menyadari bahwa pintu pesawat masih dalam keadaan tertutup dan tidak ada tangga atau mobil kontainer dekat pintu. Lalu Dita lari terbirit-birit keluar dari pesawat tanpa memperdulikan koper yang dibawanya. Kontestan Putri Indonesia 2017 ini juga menceritakan pengalaman lainnya ketika jadi pramugari. Saat itu ia bertugas mendampingi calon jemaah haji yang hendak pergi ke Mekah. Di tengah perjalanan, ada seorang penumpang yang bertanya kepadanya alasan ia tak memberi makan penumpang lain yang duduk di sebelahnya. Padahal ia tak melihat ada orang lain yang duduk di sebelah penumpang itu. Bukan hanya dirinya yang mengalami hal mistis di pesawat, rekan kerjanya sesama pramugari juga alami hal serupa. Kesaksian warga lihat 3 sosok berbaju hitam menggotong keranda saat membersihkan teras di malam hari akibat banjir. Berikut video yang akan saya tayangkan. Kesaksian warga lihat 3 sosok berbaju hitam gotong keranda saat bersihkan teras di malam hari akibat banjir. Warga desa Domas, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten kembali alami banjir usai diguyur hujan deras sejak Kamis malam 30 Januari 2025. Air sudah menutupi jalan di gang-gang kecil maupun besar. Untungnya sebagian besar rumah warga sudah ditinggalkan sehingga banjir hanya sampai teras. Kejadian banjir di awal 2025 ini mengingatkan warga desa Domas tentang peristiwa mengerikan tahun lalu yang masih hangat diperbincangkan. Peristiwa itu juga terjadi saat banjir terjadi pada malam hari dan sebagian warga masih terjaga karena khawatir air masuk ke rumah. Saat itu beberapa warga memilih membersihkan air yang sudah masuk ke dalam teras rumah pada tengah malam. Hujan masih mengguyur cukup deras. Seorang ibu-ibu tampak sedang mengeluarkan air di pekarangan rumahnya. Ia berusaha membersihkan saluran pembuangan air di depan rumahnya yang tersumbat sampah. Ketika sedang menyodok lubang saluran air dengan gagang sapu, tiba-tiba ada suara misterius yang samar terdengar. Suara tersebut seperti rombongan pria dewasa yang menggontok keranda menuju ke tempat pemakaman. Bacaan tahlil terdengar samar padahal saat itu sudah tengah malam dan hujan sedang mengguyur deras. Ternyata suara itu juga didengar oleh tetangganya hingga ia keluar rumah dan menanyakan padanya. Keduanya dibuat kebingungan dengan suara misterius itu yang seperti rombongan pengantar orang yang sudah tiada. Ketika ia melihat ke depan rumahnya, ia mengaku melihat 3 sosok berbusana serba hitam yang sedang menggotong keranda sambil melantunkan bacaan tahlil. Namun video penampakan sosok tersebut tak terekam jelas karena ia juga terkejut. Tak percaya ada yang membawa keranda tengah malam saat hujan lebat. Akan tetapi suara bacaan tahlil yang diduga berasal dari 3 sosok itu cukup terdengar jelas. Saat esok harinya, ia kemudian menanyakan kepada warga lainnya tentang seorang yang sudah berpulang di desanya. Ternyata memang ada berita duka di desanya. Hal itu tentu membuatnya semakin dibuat ketakutan.